Olahraga apa ya yang bikin langsing? Zumba, jogging, atau angkat beban? Tapi kalau angkat beban terjadi berotot. Nggak mau. Tenang, semua pasti ada solusinya ya. Bisa kok langsing dengan olahraga tanpa harus berotot seperti binaragawati. Yang penting kita bisa menyeimbangkan semua faktor yang mempengaruhi. Di video kali ini aku akan jelaskan olahraga apa aja sih yang bisa membantu untuk menurunkan massa lemak atau fat loss. Nah, video ini tuh masih dalam satu rangkaian playlist fat loss untuk body goals, dimana video yang pertama tentang fat loss overview sudah pernah aku post. Bisa ditonton di link di sini atau aku tuliskan nanti di deskripsi ya. Aku ingetin lagi ya, video ini itu untuk orang-orang yang ingin punya badan langsing untuk jangka panjang dan tetap sehat. Jadi nggak ada itu yang instan-instan. Bisa turun 10 kilo dalam waktu seminggu tanpa diet, tanpa olahraga. Bohong. Ya mungkin ada sih, tapi habis itu gagal ginjal. Mau. Olahraga itu banyak banget jenisnya dan penting banget untuk mengetahui cara pemilihan jenis olahraga yang tepat, intensitas yang tepat, durasi, dan juga frekuensi olahraga yang tepat. Karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Pemilihan jenis olahraga yang salah, penentuan intensitas, durasi, dan frekuensi yang salah itu bisa berbahaya bagi tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Seperti kita tahu, ada beberapa atlet dan juga selebriti di Indonesia maupun di mancanegara yang meninggal saat berolahraga. Well, it's a long story. Aku nggak akan jelasin di sini bagaimana itu semua bisa terjadi, biar videonya nggak kepanjangan. So, video ini tuh ditujukan untuk teman-teman yang masih usia 20 atau 30 tahun awal yang masih sehat. Nah, untuk teman-teman yang usianya udah di atas 35, apalagi ada kondisi-kondisi kesehatan khusus seperti hipertensi, osteoartritis, atau penyakit lain, itu sebaiknya konsultasi dulu ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan kebugaran jasmani, baru bisa ditentukan dosis olahraganya. Pemeriksaan kebugaran ini penting banget untuk bisa menentukan program dan peresepan olahraga yang akan dijalankan dengan tepat. Terutama untuk teman-teman yang punya masalah kesehatan seperti penyakit jantung, hipertensi, osteoartritis, ataupun obesitas. Jadi program olahraga itu bisa diresepkan guys, dan sama seperti resep-resep lainnya harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu biar bisa ditentukan dosis yang tepat untuk pasien atau biasanya kita sebutnya klien kalau di klinik kecantikan atau di wellness center. So, buat program olahraga yang aman dan hasil yang optimal, teman-teman bisa konsultasi ke dokter terdekat, atau kalau yang mau konsultasi ke klinikku bisa klik link di bawah ya. Pembagian jenis olahraga itu ada dua. Yang pertama, sport and exercise. Nah, kalau sport itu lebih pada permainan seperti olahraga, basket, ataupun olahraga-olahraga lain yang sejenis. Kalau exercise itu dibagi lagi jadi tiga. Ada aerobic exercise, kemudian ada muscle strength, dan juga flexibility. Nah, masing-masing jenis olahraga ini dia punya kekurangan dan kelebihan juga dalam program fat loss. Yang pertama, aerobic exercise. Nah, olahraga aerobik itu dia membakar kalori dalam bentuk glukosa yang tersimpan di dalam otot dan juga liver. Nah, ketika cadangan glukosa atau energi yang tersimpan dalam otot dan liver ini habis, maka tubuh dengan mekanisme gluconeogenesisnya akan memecah lemak di dalam adiposa tisu atau di dalam jaringan lemak itu untuk menjadi energi baru. Makanya dengan olahraga aerobik yang tepat itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Selain itu juga bisa memperbaiki atau mengoptimalkan dari fungsi kardiovaskular kita. Jenis olahraga ini banyak banget. Contohnya seperti walking, running, swimming, hiking, cycling, kemudian naik turun tangga, atau lompat tali, dan sebagainya. Yang kedua, muscle strength exercise. Nah, ini itu sebaiknya dilakukan dengan gerakan yang ritmis, dengan kecepatan yang terkontrol, dan berkoordinasi dengan pernafasan.
Mekanisme pembakaran lemak pada muscle strength exercise ini sama seperti aerobic exercise. Jadi dia membakar cadangan energi yang ada di otot dan di liver terlebih dahulu, baru kemudian dia membakar cadangan energi yang ada di jaringan lemak. Kelebihan dari jenis olahraga ini adalah dia bisa mengoptimalkan fungsi dari mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah salah satu organel di dalam sel yang dia berperan penting dalam penciptaan atau pembentukan energi tubuh. Dengan mitokondria yang sehat, maka tubuh akan lebih efektif dalam membentuk energi. Nah, seperti kita tahu nih ya, satu molekul glukosa di dalam mitokondria itu akan dirubah menjadi 36 ATP. ATP ini adalah energi yang digunakan di dalam sel. Sangat berbeda dengan pembentukan energi yang terjadi di sitosol. Satu molekul glukosa itu hanya diubah menjadi 2 molekul ATP. Makanya kenapa pada orang yang obesitas dan jarang olahraga itu gampang banget lapar. Karena sel ototnya atrofi sehingga terjadi mitochondrial dysfunction dan pembentukan ATP-nya rendah. Dari sini kita bisa lihat bahwa fat loss is a science. Jadi bukan hanya sekedar pilah-pilih makanan, pilah-pilih olahraga, minum pil pelangsing ini itu. Jadi kita harus benar-benar paham molekular science-nya biar bisa fat loss dan body goals yang sehat dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga itu flexibility exercise. Jadi exercise ini adalah lebih untuk pada fleksibilitas dari tendon, sendi, dan juga performa gerak tubuh. Nah, olahraga jenis yang flexibility ini bisa dimasukkan sebagai pemanasan atau cooling down di antara olahraga yang lain. Jadi misalnya pemanasan dulu dengan olahraga yang jenis flexibility, kemudian bisa olahraga aerobik ataupun muscle strength. Next, kita ngobrol tentang durasi dan frekuensi dari olahraga. Kalau dari WHO dan United States Department of Health and Human Service itu merekomendasikan total 150 menit dalam seminggu itu dipakai untuk olahraga. Nah, untuk durasinya itu bisa sekitar 30 sampai 50 menit per sesi dan dengan frekuensi sekitar 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ingat ya, aerobic exercise dan juga muscle strength exercise itu nggak boleh dilakukan setiap hari karena badan juga butuh waktu untuk bisa recovery. Next, aku kasih contoh olahraga yang aku jalankan. Ingat ya, ini hanya contoh dan tidak untuk digeneralisasi ke semua orang. Jadi baiknya memang untuk amannya dan hasil yang optimal dikonsultasikan dulu ke dokter untuk bisa menentukan dosis olahraga yang tepat. Nah, kalau yang aku jalani itu biasanya di hari Senin sama Kamis itu aku istirahat karena biasanya dipakai untuk puasa juga. Nah, sedangkan di hari Selasa itu biasanya aku jogging sebagai olahraga aerobiknya. Kemudian di hari Rabu itu aku mulai untuk yang muscle strength exercise. Kemudian Kamisnya libur, Jumat itu aku start lagi di jogging, Sabtu itu muscle strength lagi, dan di hari Minggu itu jogging lagi. Dan yang penting juga adalah tentang timing untuk olahraga yang bisa optimal dalam membakar lemak. Jadi yang paling bagus adalah 1-2 jam sebelum makan pada program intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini nanti aku akan bikinkan video tersendiri jadi satu sama pengaturan pola makan untuk fat loss. Kalau udah aku bikin videonya bisa klik link di sini atau di deskripsi ya. Nanti aku juga akan bikinin video tentang muscle strength exercise yang aku jalani di rumah yang tanpa alat dan bisa dilakukan kapanpun. Karena buat emak-emak yang udah punya emak-emak yang udah punya bontot, waktu itu berharga banget ya biar bisa kumpul sama anak. So nanti aku akan bikinkan videonya biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Well, the conclusion of this video is untuk teman-teman yang ingin fat loss dan mendapatkan body goals. Yang pertama, lakukan olahraga secara rutin 3-5 kali per minggu dan durasi sekitar 30-50 menit per sesi.
Yang kedua, lakukan muscle strength exercise itu cukup 2 kali aja seminggu. Selebihnya itu, yang 3 kalinya itu bisa dengan aerobic exercise. Sedangkan untuk flexibility exercise itu boleh dilakukan sekitar 10-20 menit per sesi dan boleh dilakukan setiap hari, khusus yang flexibility aja ya. Yang ketiga, timing untuk olahraga yang bisa fat loss secara optimal itu di 1-2 jam sebelum makan pada program intermittent fasting. Yang keempat, lagi-lagi aku ingetin penentuan dosis olahraga itu harus tepat, karena tujuan dari olahraga itu sebenarnya untuk meningkatkan kesehatan dan performa tubuh. Pemilihan dosis olahraga yang salah itu justru bisa menyebabkan masalah bagi kesehatan. Itu ada di diagram yang nomor 2 ini, bahkan juga beresiko kematian. Oke, semoga penjelasan singkatku ini bisa dipahami. Maaf kalau ada yang belum tersampaikan karena terus terang agak susah untuk merangkum kuliah yang seharusnya 2 jam itu hanya jadi 10 menit aja. So, buat teman-teman kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyain di kolom komentar. Insya Allah nanti pasti aku jawab. Finally, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian. See you in the next video.